Halo, apa kabar sahabat Energi? Bertemu kembali dengan saya Mia Dharma dalam ruang tamu Mia. Apa kabar? Semoga semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan terus menjaga kesehatan dengan baik. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai sebuah judul yang mungkin selalu ada di hati saya dan di pikiran saya pasti ya berkaitan dengan apakah perempuan bisa jadi pemimpin. Walaupun saya tahu jawabannya bisa, tetapi mungkin saja ada beberapa sahabat energi yang masih meragukan dalam tanda kutip, atau pada saat situasi yang baik-baik saja, mungkin kita bekerja dalam sebuah perusahaan, kita punya seorang pemimpin yang perempuan gitu ya, atau kita lebih banyak bekerja sama dengan perempuan. Kalau situasinya baik-baik saja, kita bisa, wah iya ya, perempuan bisa jadi pemimpin. Tetapi ketika ada situasi yang nggak baik-baik saja atau kurang baik atau situasi krisis gitu ya, baru kita mulai menyalahkan dan menuduh gender sebagai penyebabnya. Ah, dia soalnya perempuan sih, suka nggak logis pemikirannya, dia terlalu suka bawa perasaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita akan membahas mengenai apakah perempuan bisa jadi pemimpin. Karena di bulan ini juga bulannya Ibu Kartini, jadi kayaknya momen yang tepat sekali untuk kita kupas tuntas mengenai kualitas-kualitas perempuan yang seperti apa sih sebagai modal untuk bisa jadi pemimpin. Namun, saya nggak akan sendiri, saya akan mengundang seorang tamu yang luar biasa, yaitu Pak Yungki Setiawan. Beliau adalah wakil dari Komisaris Utama PT Bank Mega Tbk, yang pastinya sudah banyak pengalaman, terutama pengalaman bekerja sama dengan banyak pemimpin dan anak-anak buah di bawahnya atau leader-leader di bawahnya yang juga perempuan. Nah, saya pengen tahu nih, ada kesan nggak sih atau bagaimana pemikiran dari Pak Yungki mengenai kualitas seorang perempuan yang bisa menjadi pemimpin. Nantikan ya sahabat energi, kita langsung undang Pak Yungki Setiawan. Halo Pak Yungki, apa kabar? Halo Mia, I'm good. How are you? Good Pak, aduh udah lama nih kita nggak ketemu langsung ya. Oh iya, ya baru berapa minggu sih? Pura-puranya lama gitu Pak. Tapi semoga kita bisa ketemu lagi setelah Lebaran ya Pak Yungki, ngobrol-ngobrol. Siap, siap. Ya, nah hari ini tuh saya undang Pak Yungki di segmen Ruang Tamu Mia ya Pak, jangan beda acara. Tapi ini kita nyantai aja Pak, kalau di Ruang Tamu Mia itu lebih nyantai. Kita mau bicara mengenai perempuan bisa jadi pemimpin atau enggak sih. Walaupun judulnya ini kayak apa ya, sepertinya akan banyak pro kontra ya, tetapi kita tahu sih sebenarnya pada kenyataannya perempuan bisa jadi pemimpin. Hanya saja masih adalah perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan muda yang kami pikir, kami ingin memotivasi lebih lagi bahwa sebenarnya perempuan punya kualitas yang luar biasa untuk jadi pemimpin. Gitu ya Pak. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Yungki yang sudah bertahun-tahun, saya nggak bilang berpuluh-puluh tahun, ketahuan nanti ya Pak ya, bertahun-tahun. Nah, pasti Pak Yungki sudah bekerja sama dengan banyaknya tipe pemimpin, terutama perempuan ya dalam hal ini. Nah, menurut Pak Yungki gimana tuh pandangan Pak Yungki, atau ada nggak sih yang Pak Yungki lihat bahwa yang dimiliki perempuan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki perempuan sebagai pemimpin pada umumnya yang mungkin pria nggak punya. Nah, menurut Pak Yungki gimana tuh? Oke, mungkin kalau saya pertama-tama kalau menurut saya kita harus keluar daripada satu jebakan stereotiping. Oh ini wanita begini, pria begini. Nah, kalau saya pribadi mengatakan bahwa leadership itu is not about male or female. Ya. Pemimpin itu bukan sekedar hanya oh ini pria atau wanita. Menurut saya pemimpin atau leadership itu adalah lebih bicara mengenai capacity, capability, atau quality daripada seorang leader.
Nah, jadi pribadi kembali lagi kalau bicara pemimpin itu harus kembali kepada pribadi masing-masing ya, baik itu pria atau wanita. Yang justru yang dilihat itu nanti tentunya itu kan bagaimana sebagai seorang leader dia bisa memberikan kontribusi, dia bisa memimpin timnya dengan baik, memberikan vision yang jelas kepada timnya dia atau perusahaannya dia ataupun unit unit tempat dia bekerja gitu kan. Meliputi juga di sana bagaimana dia tuh memotivasi, dia menginspirasi, dia memberikan rasa istilahnya strong belief kepada mereka yang bekerja untuk sama-sama bekerja mencapai satu tujuan. Jadi kembali lagi memang saya melihatnya tidak seperti mungkin kebanyakan orang lihat juga stereotyping ya. Oh, kalau pemimpin perempuan atau wanita ini lebih moody, lebih emosional, atau ada yang bilang kalau wanita itu lebih detail dibanding pria. Semuanya plus minusnya ada. Ada pria juga yang detail, ada pria yang juga lebih general, tapi wanita pun sama aja, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Yang penting punya kualitas dan karakter yang memang mumpuni untuk menjadi seorang ini sebagai pemimpin kan gitu. Nah, tapi pengalaman Pak Yungki pernah nggak waktu awal-awal nih Pak pernah punya pemimpin perempuan, seorang perempuan? Itu rasanya Pak Yungki? Kalau pertanyaan seperti itu saya ketawa nih Mia, karena justru di awal karir saya ya di satu bank swasta juga sama satu lagi perusahaan asing, pemimpin saya mereka adalah wanita dan mereka wanita-wanita yang menurut saya wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang bisa memimpin perusahaannya maupun unit kerjanya, dan saya merupakan bagian daripada orang-orang yang dipimpin oleh mereka, yang diberikan juga kesempatan oleh mereka. Jadi, if you ask me, pengalaman saya seperti apa? Pengalaman saya sebenarnya nggak ada pengalaman buruk ya, maksudnya ya, sebagai pemimpin mereka baik, mereka bijak, dan bahkan mereka juga yang memberikan kesempatan untuk saya bisa maju. Gitu loh. Oke, Pak Yungki, tadi kan terakhir Pak Yungki sampaikan bahwa pemimpin yang perempuan, yang wanita yang Pak Yungki kerja di awal karir itu adalah seorang perempuan, ya. Tetapi dan tadi sampaikan bahwa mereka yang kasih kesempatan Pak Yungki untuk maju. Nah, itu kira-kira ada pengalaman yang berkesan nggak Pak? Yang mungkin sampai sekarang tuh masih inget, coba kalau nggak ada ibu itu ya gitu maksudnya. Mungkin saya nggak sampai atau sampai hari ini seperti ini gitu. Ya, kayak gini gitu. Ada nggak Pak pengalaman atau pembelajaran yang masih diingat apa? Bagi saya kalau kita dalam berorganisasi atau hubungan antara pemimpin dan anak buahnya itu seperti juga menari tango kan, it takes two for tango, kan nggak bisa nari sendiri. Jadi satu sisi ada pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang memberikan kita kesempatan. Di satu sisi ada diri kita sendiri ya, yang mau bekerja, yang memang menerima kesempatan tersebut dan memang mengambil kesempatan tersebut untuk kita juga maju. Nah, jadi kembali lagi kotanya pengalaman saya yang paling berkesan apa? Ya kebetulan pada saat itu memang pemimpin saya itu sangat baik sekali. Saya diberi kesempatan untuk maju dalam hal tanggung jawab, dalam hal juga saya diberikan training sampai dikirim ke Harvard segala semuanya itu buat saya is a good experience, bahwa saya punya pemimpin yang begitu bijaksana, pemimpin yang begitu memberikan kesempatan, dan memang pada saat itu saya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut Mia. Saya itu zaman itu saya di training bisa 3 kali setahun. Jadi pergi sini, pergi sana, semuanya kan untuk melengkapi diri saya, dan memang tujuannya beliau adalah memang melengkapi diri saya atau melengkapi yang namanya Yungki ini supaya memang dia bisa menjadi juga seorang pemimpin yang baik. Nah, itulah tugas seorang pemimpin. Jadi tidak hanya sekedar memberikan inspirasi, tidak sekedar memberikan motivasi, tapi juga memberikan kesempatan kepada timnya dia untuk bisa maju dan berkembang. Nah, prinsip sama Mia, siapapun jadi pemimpin, kalau kita punya bawahannya semuanya capable, kita tuh tidur nyenyak. Ya kan, pekerjaan semua bisa beres, bisa sesuai ekspektasi. Ya, makanya kalau ada seorang pemimpin yang tidak punya visi untuk mengembangkan anak buahnya, gitu ya, menurut saya dia kurang bijaksana lah.
Karena Oke. kebaikan yang didatangkan dengan kita memberikan kesempatan, kita melakukan pengembangan terhadap anak buah itu kembali lagi ke kita sendiri sebagai pemimpin. Wah, oke. Jadi, pengalaman berkesan adalah karena Pak Yungki di masa muda Awalnya, akan banyak ya untuk dikirim training, belajar, jadi lebih terampil lagi gitu ya Pak Yungki ya. ya Nah, tapi Pak, ini kayak pertanyaan pancingan. Tapi dalam arti ini nggak ada maksud untuk mengecilkan kemampuan atau kualitas seorang pria. Tapi kalau seorang Yungki Setiawan boleh memilih atau diminta memilih deh, enak mana sih kerjasama atau punya pemimpin yang seorang perempuan atau seorang laki-laki? kalau saya pribadi, Mia, yang saya kembalikan tadi, it's not about male or female. Ya, pada prinsipnya saya percaya bahwa we all created equals. Ya. Semua diciptakan dengan derajat yang sama. Jadi kembali lagi, waktu saya memilih misalnya pemimpin di bawah saya, gitu, leader di bawah saya, apakah harus wanita atau pria, saya tidak lihat gender, tapi yang saya lihat adalah apakah mereka punya nanti capacity dan mereka punya capability untuk bekerja. Okay. Ya, buat saya adalah saya harus dilengkapi sama tim atau orang-orang yang punya kemampuan sehingga saya bisa mencapai organization goal, tujuan daripada perusahaan. Ya, tujuannya apa sih perusahaan? Ya, mengembangkan perusahaannya dari satu level ke level yang lebih baik lagi misalnya. Jadi memang yang kita butuhkan adalah individu-individu yang punya kemampuan, terlepas dia pria atau wanita. Ya, di zaman saya dulu waktu saya sebagai CEO sebuah bank gitu di tempat saya bekerja, saya punya direksi di bawah saya seorang wanita juga. Hari ini di tempat saya bekerja juga direksinya juga dari 6 orang direksi, 2 orang wanita. Ya, you believe it or not, saya punya pimpinan wilayah di Indonesia ini ada 6 wilayah, ya. Dari 6 wilayah, 5 wilayahnya itu dipimpin oleh wanita juga. Nah, nah itu memang ada kelebihan nggak sih Pak? Maksudnya apakah karena ya seorang wanita kan seorang ibu, seorang istri gitu ya, maksudnya peranannya ini nggak tahu benar apa enggak sih menurut Pak Yuki gimana? Ada kualitas-kualitas atau yang memang katanya kalau dipimpin seorang perempuan atau seorang wanita tuh jadi kayak diopenin gitu, kayak punya ibu gitu. Jadi palingnya nggak pernah kelaparan. Kalau meeting pasti ada konsumsi terjamin gitu. Benar nggak Pak? In that particular matters misalnya soalnya kalau meeting siapin makanan, minuman, mungkin iya. Tapi intinya kan tergantung dari juga kebiasaan atau juga aturan yang ada di dalam satu perusahaan. Ada perusahaan yang mengatakan kalau meeting selalu harus siapkan konsumsi. Ada ya perusahaan yang bilang simpel aja deh kalau meeting siapin aqua gelas aja udah, kan gitu. Jadi kan tergantung lagi balik pada perusahaan masing-masing. Tapi intinya bahwa apakah memang ada isu misalnya, oh kalau dipimpin oleh wanita itu seperti dipimpin oleh seorang ibu misalnya. Ya ada juga yang bicara kan, oh kalau dipimpin oleh seorang bapak, ya dipimpin sama orang bapak juga kan gitu sebagai ayah misalnya gitu. Jadi kembali lagi, I think itu isu-isu yang sampingan yang menurut saya sih sebenarnya tidak esensial, ya. Tapi yang esensial itu kembali lagi kepada kualitas pemimpin masing-masing. Contohnya misalnya kelima wanita yang dipilih sebagai pimpinan wilayah di tempat saya sekarang ini. Kenapa kita memilih mereka? Satu, kita meyakini mereka punya pengalaman, mereka punya kapasitas, mereka juga membangun karirnya juga dari bawah, gitu kan ya. Dan waktu kita mencari pemimpin itu dan kemudian kita yang pertama kita lihat kan memang apakah kita punya sosok yang kita inginkan. Jadi sebagian dari mereka ini lima-limanya ini mereka yang berangkat dari bawah nih ya. Mereka pernah jadi seorang marketing officer, terus menjadi seorang tim leader, menjadi branch leader gitu ya. Jadi ada yang pimpinan sub branch manager, ada yang full branch manager sampai akhirnya karirnya menjadi seorang pimpinan wilayah. Jadi memang waktu ada opportunity seperti itu, kita lihat di dalam dulu. Kalau di dalam memang kita tidak punya orang yang kita cari, baru kita cari di keluar. Nah kebetulan waktu saat-saat yang dibutuhkan itu, ya mereka available, dan mereka punya capability, dan kita juga percaya bahwa orang ini harus diberi kesempatan untuk bisa membuktikan dia bisa memimpin organisasi yang lebih besar.
dari memimpin cabang itu yang sizingnya hanya sebagian kecil menjadi pemimpin wilayah yang mungkin membawahi sizingnya yang sangat-sangat besar sekali. Ya, contohnya kalau di tempat kita pimpinan wilayah seperti Jakarta gitu atau di Jawa Barat, di Bandung gitu atau Surabaya, wilayah besar dia. Portfolionya dia itu bisa sama juga dengan bank kecil atau bank menengah, inti sizingnya gitu. Jadi memang kembali lagi pilihannya seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan pada teman-teman yang profesional gitu ya, yang ada di marketplace, terutama yang wanita, ya jangan kecil hati gitu ya. Selama perusahaannya memang bijaksana, perusahaannya juga tidak memilih gender kiri kanan gitu, berarti kan Anda punya kesempatan yang sama dengan pria. Yang harus Anda compete adalah kemampuan dan ya tadi itu capacity, capability. Wow. Pak, berarti dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan bisa jadi pemimpin ya Pak ya? Asal Pasti bisa. Fokus kepada kualitas, keterampilan yang dimiliki, skill yang harus dikembangkan gitu ya. Tetapi di saat yang bersamaan juga dari sebuah perusahaan juga perlu adanya sistem yang mendukung, lingkungan yang mendukung, dan rekan-rekan kerja di sekitarnya, atasannya juga memberikan support ya Pak ya. Sistem yang cukup baik ya. Tapi memang ini kembali lagi kan kalau pengalaman saya mengatakan tergantung dari jenis industri juga. Ya. Ada industri memang yang memberikan kesempatan sangat terbuka sekali pada wanita juga gitu. Tapi ada industri tertentu mungkin yang sangat selektif. Ya. Sangat selektif ya. Misalnya contoh kita bicara misalnya industri pabrik tertentu. Mungkin akan lebih banyak populasinya pria daripada wanita. Jadi memang pada industri tersebut mungkin untuk wanita bisa naik sebagai pemimpin memang is very tough karena kompetisinya itu kan mayoritasnya pria. Jadi gitu loh. Tapi contohnya kalau di perbankan wanitanya banyak sekali. Ya. Jadi memang kita nengok kiri, nengok kanan. Yang jadi teller wanita, yang jadi customer service banyak wanita gitu. Jadi marketing officer banyak wanita. Jadi memang tiap industri memang punya karakter berbeda-beda. Jadi memang di perbankan kesempatan wanita untuk bisa naik sebagai pemimpin menurut saya sangat besar sekali karena populasinya banyak. Tapi ada industri tertentu yang populasinya memang nggak banyak ya, it's a bit tough, tapi tidak menutup kemungkinan seorang wanita bisa menjadi seorang pemimpin. Wow, dan saya jadi banyak ide sebenarnya, banyak tapi waktunya juga terbatas. Ada pesan-pesan nggak dari Pak Yungki, istilahnya untuk memotivasi, khususnya anak-anak muda, perempuan, ya, untuk terus berkarya, untuk terus di usia yang masih produktif ini, terus punya mimpi, keinginan untuk terus maju. Ini pada saatnya nanti pasti akan ada posisi yang sudah dipersiapkan ya, yaitu seorang pemimpin. Kira-kira hal-hal apa sih Pak buat mereka yang harus mereka persiapkan secara keterampilan secara spesifik yang seperti apa gitu, kemudian karakter yang harus dimiliki seperti apa. Basically sebenarnya kan tips yang harus dimiliki atau hal-hal yang harus dipikirkan oleh mereka itu sama aja antara pria dan wanita. Ya, sebagai seorang profesional yang bekerja di marketplace tentu apa sih yang pertama kita harus punya karakter yang baik. Di sana maksudnya kita sendiri mau maju, kita bisa bekerja sama dengan orang lain, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja kita, dan kemudian tentunya apa? Kita harus bisa melengkapi diri kita dengan skill and knowledge, dan kemampuan dan juga pengetahuan. Ya, karena setiap posisi jabatan di dalam perusahaan atau di dalam di marketplace itu mereka membutuhkan kan pengetahuan khusus, kemampuan yang khusus. Jadi kembali lagi, selama kita bisa melengkapi diri kita dengan skill, knowledge, kemudian kita juga memiliki karakter yang baik gitu ya, karakter yang memang istilahnya ya tentunya bukan orang-orang yang sifatnya juga individualistik dan lain-lain semuanya itu ya, bisa bekerja sama. Saya pikir kesempatan maju semua sama. Ya, tadi pagi saya juga Google karena hari ini kita bilang kita mau bicara mengenai wanita. Waktu saya Google, Mia tahu nggak sih
saat ini di dunia itu ada kurang lebih 40 pemimpin negara itu semuanya wanita. Wow. Jadi 40. surprise. Saya juga kaget sekali. Jadi ternyata tuh negara seperti negara kecil semuanya itu pemimpin-pemimpinnya mereka semua wanita. Jadi memang kalau hari ini ada pemimpin negara gitu ya wanita, arti mengatakan bahwa kan sebenarnya perjalanan karir Anda itu nggak terbatas. It's going back to you ya, kembali kepada diri masing-masing bagaimana kita ingin melakukan perjalanan karir kita sebagai seorang profesional di marketplace. Jadi tidak ada limitation selama kita bisa memang membekali diri kita untuk menjadi seorang profesional yang baik. Wow. Luar biasa, fakta yang sangat mencengangkan ya, ternyata diam-diam gitu ya, bukan diam-diam sih. Ternyata dengan berjalannya waktu, para perempuan juga bisa membuktikan diri bahwa asalkan mereka mau maju, mau membekali diri terus, mau terus belajar gitu ya Pak. Punya kemampuan yang mumpuni kan gitu. Dengan kapasitas dan mempertahankan karakter-karakter yang baik pastinya. Jadi nggak ada batasan, kok tadi Pak Yugi sampaikan, tidak ada batasan, tidak ada limitation, jadi seorang perempuan bisa. Ya. Luar biasa Pak Yungki, terima kasih banyak. Semoga para perempuan-perempuan Indonesia yang dengar pembicaraan kita, percakapan kita pada hari ini sangat amat termotivasi dan sangat amat diberkati itu dan diberikan semangat untuk terus maju terus mimpinya. Ya. Jadi asalkan ya kita melakukan bagian kita ya untuk terus belajar. Terima kasih banyak Pak Yungki Setiawan. Thank you. Ini juga sehat terus buat Pak Yungki dan keluarga. Amin. Thank you. Ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Yungki.